Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar sahabat Ritem Indonesia dimanapun Anda berada. Ini saat ini saya live dari Desa Sambeng, Desa Sambeng, Gunung Jati, Cirebon. Ya. Live dari Desa Sambeng, Gunung Jati, Cirebon. Nah, saat ini saya sudah di Cirebon ini hari ketiga, Sabtu, Minggu, Senin ya. Kemarin kita habis ada acara perdana trading di Cirebon dan sekarang kita nginep lagi di rumahnya Mas Subur di Desa Sambeng, Cirebon, dan kita sharing-sharing santai pagi bersama. Ini di sebelah saya, beliau ini salah satu sebenarnya ini masih dinas ya, aparat negara ya. Ini Bapak Muhammad Solihin yang sekarang masih aktif di kedinasan tentara dengan pangkat Sersan Mayor. Dan Pak Solihin ini sudah menentukan pilihan untuk di sela-sela kesibukannya sebagai aparat negara yang saat ini banyak sekali pekerjaan, sibuk, harus mengamankan situasi daerah dan sebagainya, ternyata masih meluangkan waktu untuk menjalankan bisnis 3A Network. Nah, buat teman-teman yang sedang nonton acara live Facebook ini nanti saya akan sharing-sharing dengan beliau ya. Pak Solihin, kenapa sih ini kan biasanya kalau masih dinas tentara ini kan sudah dijamin, sudah punya pensiunan, semuanya sudah dijamin sama negara, kok masih mau ya menjalankan bisnis 3A Network. Dan sekarang posisi di 3A Network itu sudah memasuki posisi kedua, leader agensi Road to Bronze Agency. Ya, jadi kalau leader agensi itu tambahannya kira-kira antara 2 sampai 4 juta setiap bulan. Jadi di samping gaji pokok dari dinas kedinasan tentara, punya tambahan penghasilan ini antara 2 sampai 4 juta, dan sebentar lagi ke bronze ini 4 sampai 10 juta setiap bulan. Amin. Nah, ini saya juga bersama teman-teman yang masih setia nih ya, masih setia, masih ada yang belum mandi, ada yang belum gosok gigi, tapi sudah rokoknya sudah habis 1 bungkus lebih, Panas, nggak ada air. kopinya sudah habis berapa gelas gitu ya. Ini kita santai-santai sebelum nanti tanya rencana juga pengen ziarah juga ke Sunan Gunung Jati gitu. Nah, ini Pak Solihin Ya, kita ngobrol-ngobrol Pak, Ya, Pak. kita santai. Ini nanti sapa dulu sama sahabat yang ada di Ritem Indonesia. Ini kayaknya banyak yang nonton nggak? Banyak ya? Banyak yang menyimak, insya Allah. Ini kayaknya yang menyimak udah kelihatan penganggurannya nih. Pagi-pagi jam segini udah nyimak nonton begini Pak. Iya. Nonton live, berarti kelihatan nganggurnya. iya. Nggak apa-apa, yang penting nganggur berpenghasilan. Oke Pak Solihin, ya, bisa share dengan teman-teman, sharing kenapa sih Pak Solihin itu kok mau memutuskan untuk bergabung di program 3A Network ini? Nah, dari sudut pandang apanya nih Pak, sehingga Pak Solihin itu kok mau bergabung di bisnis ini? Ya, terima kasih Pak Deswanto, sang Platinum Indonesia. Selamat pagi semua sahabat Ritem se-Indonesia. Kami atau saya pribadi kenapa mau memutuskan untuk bergabung di CAR. Konsep saya hanya sederhana, karena ini programnya menabung Pak. Nah, menabung itu apapun kebutuhan kita, apapun rencana kita kan mengumpulkan uang. Betul. Tanpa Iya. saya punya motor, punya mobil, punya apapun harus mengumpulkan uang. Iya, Dan iya. konsep kita mengumpulkan uang rata-rata kan hutang. Hmm. Hutang dengan nabung hampir sama. Benar. Hanya kelebihannya kalau hutang dikasihkan orang. Karena kita Oke. dimakan gengsi, pengen motor sebetulnya bisa naik motor sepeda aja kan, karena kita pengen motor, akhirnya ngambil motor dengan uang muka 1 atau 2 juta, akhirnya nyicil tiap bulan. Nggak kerasa motor itu kalau dibeli kontan hanya 18 juta atau 14 juta, karena nyicil jadi 20 sampai 23 juta. Oh, oke. Berarti kan matematikanya nggak ketemu ya Pak? Iya. Itu penghasilan kecil tapi memaksa karena kemakan gengsi, gaya hidup. Nah, makanya termasuk mungkin rekan-rekan saya di TNI yang pangkatnya sama dengan saya, mungkin yang di bawah saya, ya tahu sendirilah gajinya berapa. Anak, kebutuhan rumah tangga itu hanya pas-pasan.
kalaupun lebih itu ya nggak seberapa lah lebihnya. Nah itu kalau apalagi model saya merantau jauh dari Jawa Tengah ke Cirebon, nah itu pasti saya juga pengen cita-cita kedepannya bagaimana setelah sembuh. Yang lebih pokok lagi begitu pensiun. Nah teman-teman saya, senior-senior saya mengaca saja, mengaca senior-senior saya itu kalau pensiun rata-rata cari pekerjaan lagi, dan pekerjaan yang paling memungkinkan ya nggak jauh dari background TNI, Polri, itu paling dari security atau keamanan. Nah saya membandingkan kalau jadi security keamanan, apalagi kalau jadi anggotanya, jadi chief security-nya saja, jadi kepala security. Mungkin sersan mayor bisa jadi kepala security, tapi judulnya tetap aja digaji orang, dan kita malah masih memanage atau kita masih mengatur anggota-anggota kita yang notabene bukan semuanya mungkin dari militer, mungkin ada yang dari orang umum, lamar satpam, kan makin repot. Sedangkan kita jadi tentara sudah dipensiunkan, sudah suruh istirahat. Tapi apa daya, karena biasanya pensiun kebutuhan malah makin banyak, Pak. Anak waktunya kuliah, anak waktunya nikah, sedang penghasilan turun jauh. Ya saya buka aja, saya sekarang gaji kotor tuh semuanya, ya mungkin hampir ketemu 7 juta. Tapi begitu pensiun separuhnya nggak ada, Pak. Karena kan uang remunerasi tahu semua lah, remunerasi nggak ada, uang lauk pauk atau WLP nggak ada, terus uang tunjangan mau sekelas Babinsa juga kan punya tunjangan tuh, Pak, pasti habis. Terus gajinya juga nggak 100%, Pak, 80%. Kalau sudah punya tanggungan bank apalagi, ya namun tuh bilangin dalik. Berarti kan game over ya, Pak. Jadi fasilitas ketika masih dinas itu yang diambil, yang hilang gitu ya. Diambil gitu, habis. Karena ya udah memang pengabdian kita selesai istilahnya. Ya jadi negara masih membayar orang nganggur masih lumayan itu, karena kita masih bersyukur. Nganggur kok dibayar, nganggur bayar ya, itu namanya pensiunan. Makanya kadang ada banyak yang belum siap pensiun, kalau bahasa kerennya katanya apa namanya post power syndrome itu. Ya kan gitu kalau bahasa keren itu. Begitu tadinya dengan gagahnya, dengan banyak kekuasaannya, tinggal merintah, tinggal nyuruh, begitu sudah pensiun hilang semua itu. Makanya gampang sekali orang-orang yang ya terus nempel penyakit, segala penyakit, gitu. Akhirnya cita-cita panjang umur ya malah pendek umur, karena dihadapkan pada suatu kondisi gitu. Itu lah kira-kira barangkali ada yang ditanyakan lagi, Pak. Ya, gitu teman-teman. Jadi salah satu kenapa beliau memutuskan untuk menjalankan bisnis 3 Network di salah kesibukannya itu untuk mempersiapkan masa-masa pensiun. Jadi kalau tadi saya sempat ngobrol, masa pensiun itu kalau kan ada di kedinasan itu ada 3. Pertama tamtama, terus bintara, kemudian perwira. Tamtama itu level prajurit ya, Pak ya. Kalau bintara itu berarti middle. Ya bisa jadi pimpinan yang membawahi beberapa prajurit, kira-kira seperti itu. Nah kalau perwira itu udah levelnya level leadership. Nah jadi satu tingkat yang paling atas. Nah beliau ini salah satunya tinggal 1 pangkat lagi itu udah masuk ke perwira. Nah teman-teman semuanya, jadi beliau saja yang sudah dijamin oleh pemerintah, sudah siap dana pensiun, sudah pasti ya, seperti tadi Mama sendiri bahwa ketika masa pensiun itu semua hak yang diberikan oleh negara ketika aktif itu sebagian hampir 80% hilang ya, Pak? Ya hilang. Ya karena kita udah nggak dinas, Pak. Karena nggak dinas, jadi masih untung dibayar. Nah terus kalau kita yang nggak punya pensiunan, ya nggak dibayar sama pemerintah. Terus ketika masuk masa pensiun, nah ini yang harus dipersiapkan ya, Pak. Ya betul, Pak. Jangan sampai masuk masa pensiun nggak ada yang bayar, tapi makan tambah banyak, kebutuhan tambah banyak, pusing gitu. Nah ini salah satu solusi. Bonek ya, Pak. Bonek ya. Oke, ini dari masuk akal banget, Pak. Ini semoga banyak yang terinspirasi. Kemudian yang kedua nih, Pak, Pak Sodik ini di luar sana itu kan banyak yang ketakutan. Nah ini banyak sekali yang tanya ke saya, Pak Tis, ini program ini resmi nggak sih? Wow, saya takut nih kalau
masuk di program ini jangan-jangan nanti perusahaannya nggak bener, uangnya hilang dan sebagainya. Akhirnya malah saking banyak yang takutnya, ini sampai-sampai kalau ketemu dengan mitra-mitra yang menjalankan bisnis di NFTK ini pada lari nih Pak. Nah sementara nih Pak Soli itu kan dinas nih Pak, ini aktif loh ya, ini aktif teman-teman. Oh malah justru berada di dalamnya. Nah ini menurut sudut pandang Pak Solihin gimana nih Pak? Ya, sama Pak. Jadi awal saya bergabung juga begitu, cuma saya mempunyai prinsip karena ini kegiatannya menabung, nah, menabung, mengumpulkan uang, ya flashback ke sana tadi kan. Tapi ternyata ini ada bisnisnya. Nah, orang-orang kadang takut, kadang orang pengen punya duit kan harus bisnis Pak. Ya. Tapi begitu diomongin bisnis malah takut, kan lucu. Ya wajar itu karena belum tahu. Saya juga awalnya begitu, cuma saya kan dikasih tahu juga dengan Pak Tiswanto dengan leader-leader saya. Penting kalau mau gitu bisnis harus ada 3 pilar dipegang katanya gitu, atau 4 pilar malah Pak. Ya 4 pilar. Yang pertama kan perusahaannya ini resmi apa enggak, skala nasional atau lokalan aja, lokalan mungkin hanya Cirebon, kalau di sini kan si Ayu Maja Kuning lah gitu, atau nasional bisa diakses enggak. Ini CAR ternyata kan sudah se-Indonesia Raya, di mana saja, bahkan di luar negeri, di Hong Kong, di mana banyak. Nah, jadi bener perusahaannya kan. Terus kedua legalitas itu resmi enggak perusahaannya. Ternyata perusahaan ini resmi di Cirebon aja sekarang sudah ada kantor, namanya kantor OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau mau ngecek silahkan di kantor masing-masing, pasti di kotanya masing-masing pasti ada kantor OJK, datangi aja. CAR masuk enggak? Kalau enggak masuk di dalam OJK, saya orang paling depan, istilahnya akan komplain. Enggak akan ngamuk lah, paling minimal akan komplain gitu loh. Terus kedua kemudahan sistemnya sangat mudah sekali, walaupun saya ngajak berapa orang atau berapa ribu manusia pun yang saya ajak, nabungnya masing-masing. Sangat riskan Pak, duit itu Pak, walaupun duit 350 ya Pak, kita kan ya. Ya kan duit 350, kecil bagi saya atau bagi orang lain mungkin kecil. Tapi kalau nasabah saya sekarang udah 580 kali 350, kalau 350 ngumpul ke saya, lumayan dong Pak. Kalau saya kabur duluan atau saya dapatkan duluan 1 bulan aja gitu. Bisa buat beli sawah gitu. Nah, ternyata ini enggak, nabungnya mandiri masing-masing di Alfamart, Indomaret, nggak bisa. Kalau punya ATM bisa, bahkan kalau kayak saya udah gampang di auto debit aja. Nah, kan gitu. Auto debit kan nggak usah tiap bulan nabung. Bagaimana supaya rekening kita ada yang ngisi dari CAR gitu ya Pak, dengan jalankan bisnisnya ya, betul kan gitu Pak. Nah itu yang dasar saya ikut bergabung itu. Yang keduanya, saya nggak ngapa-ngapain aja duit itu akan bertumbuh karena kita nabungnya hanya dipatok 5 tahun 60 kali, aliasnya 5 tahun. Kalau itu kewajiban nabungnya, tapi bisnisnya nggak ada selesainya kan? Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Ini Pak Tiswanto sudah 7 tahun, berarti nabungnya udah selesai kan? Tapi penghasilannya nggak pernah selesai. Kemarin kemarin dengan Pak Sarno katanya malah kalau mau dikasih duit tuh ngumpet atau kemana-mana, tapi nggak bisa karena udah punya rekening kan, dikejar sama uang. Ya dikejar sama uang, nggak bisa ngumpet ya. Yang sekarang kita sementara masih ngejar-ngejar uang terus, ya kebalik makanya gitu. Saya ngejar-ngejar uang terus, begitu ketangkep uangnya ya habis lagi karena kita ngejar uang, tapi beda konsepnya kalau kita dikejar uang, ya kan gitu ya Pak. Nggak bisa ngumpet. Nah, nggak bisa ngumpet lagi, tinggal bebas waktu, bebas finansial. Nah ini kayak mas-mas, bapak-bapak ini kan, ya punten nih paling gajinya baru berapa, baru Pak Tiswanto yang paling besar, tapi sudah bisa ngerokok, bisa ngopi jam segini. Sementara yang lainnya mungkin udah angkat cangkul, udah angkat kan. Kira-kira gitu ya Pak. Oke Pak Sri, benar. Jadi begini teman-teman semuanya, tadi ya perusahaan kita tuh legal banget. Jadi tidak usah takut sama sekali tentang kebesaran perusahaan. Teman-teman yang serius menjalankan bisnisnya, kalaupun ditolak wajar, nggak masalah. Tapi yang satu, kita ini saya udah 7 tahun, pas besok berarti saya menginjak tahun ke-7. Artinya ini bisnis yang luar biasa, perusahaan yang besar, tinggal kitanya aja. Kita nggak terima uang cash kok ya, bahkan dilarang, perusahaan melarang jangan menerima uang cash, bayar masing-masing aja ke Alfa, ke Indomaret. Jadi kan banyak juga yang salah paham Pak Solihin. Disangkanya saya mengumpulkan uang, bayangkan Pak, saya mitra sekarang udah 29.000.
Kali 350 aja Kalau Pak. 350.000 itu berapa? Udah nggak bisa ngitung Pak. 3 kali 9 hampir 3 M. Satu bulan tuh. Satu bulan satu kali premi. Satu kali premi, kalau 3,5 nggak mungkin sekali. Saya bisa mengelola uang sebanyak itu, nggak mampu saya. Makanya ini perusahaan bagus, sudah legal. Tinggal berarti fokus di bisnisnya. Nah, Ya. bisnisnya Pak. Nah, tadi menarik banget nih Pak Lingin. Pak Lingin bilang ini kan bisnisnya menabung, ya menabung proteksi, kan bisnisnya menabung proteksi. Jadi kalau menabung itu kan buat kita. Ya. Kalau ngutang kan buat orang. Ya. Nah orang itu karena gaya hidup, ya, mementingkan gaya hidup, makanya dia ngutang, Ya. ya kan, yang tidak diimbangi dengan penghasilan. Ya. Makanya semakin banyak cicilan, semakin susah hidupnya nggak berubah. Nah ini kita coba dengan 3i Network, hadirnya 3i Network ini berarti memberikan solusi bagaimana setiap orang itu meminimalkan untuk terlilit yang namanya hutang, yang namanya pinjaman, cicilan dan sebagainya. Ya, Jadi, Pak yang Lingin, ya. sebetulnya kalau orang setiap manusia pasti punya utang ya Pak. Pasti. Saya juga utangnya Iya, banyak, pasti. tapi bagaimana mindset kita itu berubah. Ya ada utang tapi ada tabungan Iya, gitu Pak. iya, Imbangilah iya, minimal iya, jangan iya. utang semuanya ya Pak. Iya betul. Utang juga utang produktif Nah, kan, utang bukan utang produktif. buat makan. Ya. Utang buat makan Ya. nanti lama-lama habis. Teman-teman saya ini apalagi Pak TNI Polri Ya. itu karena utang ada dengan gampangnya kan kalau mati nggak bayar katanya Oh, lunas iya. kan gitu. Iya, iya. Utang di BRI itu utang di Iya. apa kan kalau meninggal kan nggak bayar. Oh. Ya tapi kan kita nggak mau. Kalau Iya, di iya, sini kalau ikut nabung 350 meninggal malah dibayar kan gitu ya Pak. Iya, iya, betul. Bener kan? Betul. Karena proteksi. Ya, iya benar. Iya proteksi baru nabung 350 Ya. meninggal walaupun Dibayar. kita yang ganteng-ganteng cakep-cakep ini kan hanya antri mati ya Pak. Iya. Antri mati nggak kira-kira ini? Iya. Ya kan? Ya, ya. Kalau bahasa kerennya mah camat ya, calon mati kan Ya, gitu. ya, ya. Nah, kita nggak pernah tahu Ya, ya. siapa duluan yang meninggal kan gitu. Makanya kita persiapkan minimal untuk keluarga kita untuk mengurusi jenazah nggak butuh duit, tapi Ya. yang mati itu ngurus jenazah pakai duit ya Pak. Ya, Betul. Nah, gitu. Oke, jadi ini luar biasa. Pagi ini kita banyak banget belajar, Ya. dapat nutrisi nih Pak, pencerahan. Terus buat saya pribadi ini juga tambah meyakinkan, tambah yakin bahwa bisnis yang kita jalankan itu benar, sudah jalan yang benar, Ya. semuanya sudah benar, dan potensinya tuh puluhan ratusan juta setiap bulan. Luar biasa. Itulah kenapa kita kayak gini nih, Nah, Cirebon pagi-pagi nggak masalah ya, ini karena bisnis sesuatu yang besar harus dilakukan dengan yang besar. Pak Solisi sudah 2 tangga, kita cuma 6 tangga kok, 8 Pak, ya, 8 tangga posisi untuk kita meniti karir di sini, artinya ada 6 lagi. siap, yakin Pak. Ya, 6. 6 lagi, berarti bronze, Sukses, Pak. silver, gold, platinum, Platinum, titanium, crown, insya Allah. Pak Solin sebelum datang masa pensiun, kita semua berdoa semoga Pak Solin Amin. Nah ini buat teman-teman barangkali ada yang pertanyaan di situ, ada nggak yang tanya-tanya, yang mau bertanya tentang apapun boleh, mau ke Pak Solihin boleh, mau ke saya boleh. Ya nanti kita sharing, kita tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar 3i, seputaran 3i, silakan. Ada nggak? Boleh lihat Facebooknya, barangkali ada yang tanya, saya bisa baca. Ada yang tanya nggak nih? Yang tanya nggak Pak? Mana nih? Silakan. Belum kelihatan ya? Belum. Nah, ini banyak. Oh ini dari Rocky, luar biasa, 3i layak diperjuangkan dokter. Ini ternyata banyak juga yang nonton live nya. Ini mana keterangan yang nonton live nya? 19. Wis 20 Pak, ini ada 20 yang semakin banyak. Ada 21 pengangguran yang punya penghasilan yang sedang nonton, 23 ini makin banyak. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini siapa? Kita bergabung dengan siaran Pak Pesantren, siapa? Yang barangkali teman-teman yang mau tanya atau mau sharing-sharing boleh, ada sepuran tentang 3i. Jadi nanti bisa, kalau ada tanya nanti dibacakan. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi kami ini melakukan seperti ini saya sudah bertahun-tahun. Ya sudah bertahun-tahun, dan di tahun-tahun yang sebelum itu banyak sekali yang ragu nih Pak Lingin. Tapi ya ternyata sekarang ini justru 3i ini semakin besar. Nah, justru dengan adanya
kemarin pandemi COVID-19, ya sekarang kelihatannya udah mulai naik lagi nih, ya sudah melewati masa-masa krisis nih Pak. Jadi orang-orang kita juga makin biasa Makin Pak. biasa ya, insya Allah ini kita semuanya sehat. Pak Alihin, ini silakan juga barangkali buat teman-teman kasih apa closingnya atau statementnya bahwa apa sih Trienetub itu, terus bagaimana sih harus diperjuangkannya, rasanya seperti apa nih buat teman-teman, silakan Pak di share di. Ya, ini di sesi akhir teman-teman sobat semua Ritem Indonesia, mari saya bergabung di CHR bukan tanpa dasar, yaitu pasti saya ada alasan yang kuat saya, yaitu untuk minimal menabung untuk mempersiapkan diri saya dan keluarga saya. Suatu saat semua manusia pasti ada kebutuhan. Sekarang saja butuh duit banyak, apalagi yang akan datang. Kalau tanpa mempersiapkan pasti tidak akan terjadi, kecuali ya tadi satu, ngutang pun kalau masih dipercaya pihak lain untuk kita berutang. Nah, yang kedua di sini CHR ada solusi. Menabung kan mengeluarkan uang. Ternyata dari mengeluarkan uang sebelum akhir bayar tabungan atau bayar premi, kita sudah dibayar duluan, yaitu dengan menjalankan bisnisnya, menjalankan misinya dari CHR ini untuk dikembangkan, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk diajak menabung. Adapun mau dan nggak mau itu wajar, karena hukumnya hukum penawaran atau mengajak. Nah, kalau mau semua, saya mungkin hari ini malah sudah lepas baju dinas, kan gitu ya Pak? Ya. Karena sibuk untuk mengurusi orang yang mau bergabung. Ya. Hukumnya supaya ya harus belen, ada yang nggak mau, ada yang mau. Tapi dengan perjalanan waktu, mitra saya sekarang sudah di atas 500. Apa saya ngajak semua 500? Ya nggak bisa. Ya semuanya ada jalurnya. Saya cukup ngajak beberapa orang, dari beberapa orang kita bantu sampai bisa minimal bisa seperti saya saja, walaupun saya belum sempurna. Ini makanya saya juga masih hadir, masih datang ke sini untuk berguru lagi pada Pak Tiswanto. Dan kita harus melepaskan jubah kebesaran kita itu. Ya mau TNI, mau Polri, mau apapun, judulnya siapa sih yang nggak mau duit? Kan gitu. Hanya duit yang mana yang kita cari, dengan cara yang bagus atau dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Ya saya melakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menabung ya gitu. Nah, tuh intisarinya pagi ini, ayo yang belum bergabung, teman-teman saya, saudara saya dimanapun berada, cepat bergabung. Anda belum ketinggalan, tidak ada finish kalau tidak ada start, kan gitu. Makanya kita harus ngambil start dari sekarang, dan start belakang juga nggak akan ketinggalan, karena ini walaupun dikatakan kalau mau kompetisi ayo, tapi kompetisi sehat, kan gitu ya Pak. Yang start belakangan bisa menyalip yang mau finish, kan gitu. Nah, yang penting kita komitmen jaga sampai akhir kontrak, minimalnya itu sampai akhir kontrak 5 tahun. Hanya anda atau bapak-bapak semua atau mas-mas yang mau bergabung, mau menabung terus 5 tahun, ya silahkan, boleh, ada pilihan di sini. Tapi kalau saya nggak mau, walaupun 350 12.000 sehari, kadang ada keperluan yang lain nggak bisa nabung. Nah ini ada solusinya, nggak bisa nabung karena nggak ada duit, ya ayo jalankan. Saya sekarang bener kata Pak Tiswanto, dapat 2 sampai 4 juta. Berarti kan kalau hanya untuk bayar 350 lebih atau lebih? Lebih banyak. Berarti kan Pak, lebih banyak. Lah itu baru segitu, apalagi Bapak Tiswanto. Waduh, sangat luar biasa itu. Tapi saya juga pengen kalau Bapak. Saya kira itu aja. Sarapan pagi kita hari ini. Teman-teman yang belum bergabung, segera bergabung. Putuskan tekad Anda yang belum bergabung, yang belum mengerti, karena rumusnya masuk dulu baru sambil belajar. Anak sekolah itu daftar dulu, baru belajar, baru diaku siswa. Jangan melihat aja, melihat dari luar sekolah ya selamanya nggak akan diaku siswa. Atau daftar aja, daftar sekolah, kira-kira diaku siswa nggak Pak? Enggak. Ya selamanya jadi
dapat waiting list kan gitu. Ya. Lah kita ya daftar hanya murah 50.000 saja. Ya. 50.000 nggak akan kemana. 50.000 kita ngajak teman saudara pemilih dapat 5 orang. Awal nabung sudah dapat bayaran impas karena dapat paling enggak 900 sampai 1 juta, berarti bisa nabung bulan kedua. Bulan yang pertama kita mengeluarkan 400 sudah gratis tis ya. Ya bener Pak Tiswanto kan gratis. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan saya bacain dari Ya, Pak. Bu Ika Jahra, tanya bagaimana Pak caranya membangun tim yang kuat. Nah, ini Bu Ika tanya ke saya atau tanya ke Pak Alihin ini? Ya, nanti dijawab ya, nanti jawabannya nanti. Terus ini ada Nurnis, perkenalkan saya Fitri. Oh, Mbak Fitri ya? Mbak Fitri dari Cibinong. Kenapa Bapak TNI tertarik menjalankan bisnis 3E Network? Nah, ini kalau Mbak Fitri kayaknya baru nyimak ya? Baru nyimak. Tadi di awal sudah saya tanyakan Pak, kenapa mau menjalankan bisnis 3E Network? Nah, ini mungkin mau diulang sedikit Pak. Ya, Buat teman-teman aja, barangkali ya, ada yang mau baru nyimak. bergabung ya, baru ini saya ulang lagi Bu Fitri, Hmm. kenapa saya bergabung tadi. Hanya konsepnya sederhana saja. Karena pegawai TNI kan pegawai, polisi pegawai, bahkan mungkin banyak-banyak pegawai yang lain. Itu biasanya hidupnya ketika masih dinas ini level nyaman. Ya, levelnya level nyaman, tapi kadang kalau bahasa Cirebonnya itu nyaman bobat, nyaman bohongan. Ya kan gitu. Karena kebutuhannya banyak sekali dan kadang ya termasuk mungkin saya sering dimakan gengsi. Kita pengen motor, pengen mobil, pengen apa, akhirnya jurus yang paling dipakai jurus ngutang. Ya kan gitu. Nah, ini ada CHR konsepnya nabung dan punya berpotensi berpenghasilan yang luar biasa tidak terbatas. Walaupun saya menjalankan sampai sekarang ini baru mendapatkan 2 sampai 4 juta kan sudah lumayan. Nah, kalau saya fokus semuanya pure di sini ya kemungkinan udah seperti Pak Tiswanto. Cuma kan saya kan masih dinas. Bagi teman-teman saya, sobat-sobat saya yang masih dinas, luangkan waktu sedikit lah daripada kita ngobrol sana sini tidak ada manfaat. Ya kan ngobrol pintar, ngopi ini pagi-pagi ngobrol pintar ya, dapat penghasilan ya. Pahitnya tidak dapat penghasilan, tabungan tetap jalan terus ya Pak. Gitu. Itu kira-kira Bu Fitri. Jadi dasar saya bergabung di CHR itu sederhana saja, karena kalau saya nabung di rumah belum ngumpul udah diambil lah. Belum ngumpul ambil lagi. Kalau ini kan paling enggak saya dipaksa 5 tahun gitu. Jadi Mbak Fitri menyiapkan Pak Solik ini menyiapkan pensiun, ya menyiapkan masa-masa pensiun nanti. Ketika pensiun kebutuhan kan makin banyak, terus gaji yang diterima oleh beliau itu ya berkurang antara hampir 80%. 80% berkurangnya Total semuanya. Total semua. Berarti kan luar biasa, kebutuhan makin besar, penghasilan berkurang 80%. Nah, ini sudah menemukan solusi. Jadi Pak Solihin sekarang sudah leader agensi Road to Brown. Ini mau berjuang sampai Kron nih Pak. Siap. Catat ya Pak. Yakin pasti. Ini live ini akan selamanya ada. Ya. Ini hari ini tanggal 26 Oktober 2020. Ini Cirebon dekat wilayah Gunung Jati ya. Insya Allah ini masih ada berapa aura keberkahan positifnya ya, kerasa keberkahan nih, Pak. dari Sunan Gunung Jati Pak. Ya, ini jadi tempat yang saat ini saya live itu kurang lebih sekitar berapa kilo? 2 kilo dari makam Sunan Gunung Jati. 2 kilo dari makam wali loh ya Sunan Gunung Jati. Ini juga auranya masih kerasa ya teman-teman ya. Aura positifnya kerasa ya. Nah, insya Allah menjadi saksi Pak Solihin akan menyelesaikan menuntaskan apa yang sudah dimulai. apa yang sudah dimulai sampai garis finish Crown Agensi Indonesia. Amin. Jadi kita sama-sama doakan semoga kita semua yang ada di sini jadi saksi juga jadi pelaku bisnis untuk sama-sama menyelesaikan sampai ke Crown Agensi Indonesia dengan income di atas 400 juta. Amin. Yang terakhir Bu Ika tadi Pak bagaimana cara membangun tim yang kuat ya. Nanti saya jawab ini bagaimana cara membangun tim yang kuat. Pokoknya Bu Ika selalu ikuti sistem seperti ini, selalu hadirkan mitra-mitranya ke setiap acara, entah itu BOP, entah itu training, entah itu offline, entah itu online.
dan Bu Kia sendiri selalu hadir di setiap acara supaya Pak supaya tetap, kalau tadi saya dapat ilmu lagi ini. Jadi kalau datang ke pertemuan itu ibaratnya kita itu sering mandi. Ya, sering mandi. Nah, semakin sering mandi kan seger terus. Ya minimal seger, bersih kan gitu. Seger bersih. Nah, kalau orang jarang mandi kan kucel bau. Nah, itu. Deket aja nggak mau. Iya, jadi kalau orang yang bisnis ini kok nggak pernah ke pertemuan ya kayak orang yang nggak pernah mandi. Kucel bau, waduh luar biasa ya. Keren filosofinya. Jadi gitu Bika ya. Semoga bisa menjawab. Ini ternyata banyak juga yang menyimak bentar. Ini ada lagi Indra Haryanto. Maaf ya Pak, Bapak kan pasti punya komandan atau atasannya bahkan bawahannya. Nah, diajaki juga nggak Pak? Nah, ini dari Pak Indra Haryanto. Nah, Bapak kan maaf ya Pak, Bapak kan punya komandan atau atasannya bahkan bawahannya, diajakin nggak nih Pak? Nah, coba nih. Ya Mas Indra, emang di sini kan mengajak menabung dan ada nilai bisnisnya. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah bergabung, tapi ya tadi kembali saya sudah di depan menyampaikan bahwa ini hukumnya hukum penawaran kan gitu. Ya saya sudah ngajak semua, banyak teman, bahkan kalau Pak Tiswanto pernah menyampaikan tuh, karena ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit. Kalau tiang listrik bisa tak ajak ngobrol. Jadi semua orang siap ketemu ya karena udah biasa, ya ngobrolnya nggak ada lain, ngobrol CHR. Karena ngobrol yang lain bukan tidak bermanfaat, kadang hanya buang-buang waktu kan begitu. Nah, jadi teman-teman saya, senior saya, bahkan saya sudah saya ajak dan banyak yang bergabung. Terus jujur juga banyak yang keluar juga ada. Jadi tidak saya tutup-tutupi. Tapi mau keluar ya silahkan. Kan itu keputusan di masing-masing. Karena saya waktu mengajak, saya edukasi, saya kasih pembelajari, terus supaya tambah yakin ya hadir di pertemuan. Karena rohnya dari usaha ini adalah pertemuan, karena saya nggak punya modal. Mas Haryanto mungkin juga nggak punya modal. Kalau modalnya banyak, ngapain saya bergabung dengan Pak Tis? Yang punya 1 miliar aja. Kita kan bergabung pada pengusaha besar. Betul. Karena punya duit 350, ya udah saya bergabung dengan Pak Tiswanto 350. Pak, bisa nggak 350 kembali lagi uangnya? Jamin Pak, lebih dah makan katanya. Karena dapat 5 saja udah dapat 1 juta lebih. Berarti kan udah kembali ya. Nah, itu terus. Lah kita tinggal mau sampai level mana penghasilan kita. Ya kita perjuangkannya dengan tenaga, waktu. Ya kalau saya masih dinas ya paruh-paruh waktu lah, bisa membagi-bagi waktu. Waktu itu masing-masing 24 jam. Cuma mau kita tidur 24 jam boleh, tapi ya jangan mengharap ada penghasilan kan gitu ya Pak. Ya betul. Jadi gitu kira-kira Mas Haryanto, Pak Indra ya Pak Haryanto. Indra Haryanto. Ya jadi itu Kang Indra Haryanto ya, banyak ya sudah diajakin, tapi ya namanya tadi hukum alam ya Pak. Ada yang mengajak, ada yang menolak, ada yang mau, ada yang enggak. Ya itu biasa, yang penting kitanya. Orang nolak ya bersyukur, masih nolak berarti buat vitamin kekuatan itu. Ya, terus kenapa kalau saya ditolak kan berarti belajar lagi Pak. Ya terus profesi apa sih yang nggak mengajak orang Pak? Iya, nggak ada profesi yang nggak mengajak. Ya, tukang cukur aja ngajak orang coba. Nongkrong, nungguin pelanggan kan ngajak berarti. Betul. Kalau seminggu tidak ada orang yang datang, kira-kira tutup nggak Pak? Tutup. Ya. Ini luar biasa nih pagi-pagi ini, dahsyat sekali kita sharingnya. Jadi intinya teman-teman semuanya yang sedang nonton live ini, setiap bisnis pasti ada sisi baik buruknya. Pasti yang namanya bisnis pasti ada sulit, ada mudah. Dan setiap bisnis pasti ada yang sukses, banyak juga yang gagal. Nah, cuman pilihannya itu semuanya tergantung dari kita. Apakah kita mau menjadi bagian orang-orang yang sukses di bisnis yang sudah kita tentukan, atau kita menjadi bagian orang-orang yang gagal dalam bisnis yang kita tentukan. Tapi sebetulnya di sini nggak ada yang gagal Pak. Nah ya kan gagalnya di sini dapat tabungan. Punya tabungan. Nah, hebatnya 3M, gagalnya bisnis Anda masih punya tabungan. Luar biasa. Jadi nggak ada yang gagal teman-teman. Mau duit berapa tinggal tunggu waktu ya Pak. Betul. Ini dasar. Kok masih nggak mau ya Pak ya? Iya. Ini luar biasa. Mau duit 1 miliar tinggal tunggu waktu 25 tahun ya kan. Mau cepetin kerjakan bisnisnya. Ya. Jadi itu teman-teman.
semoga di pagi hari ini sharing-sharing bersama Pak Solikin ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Solikin Ya. atas segala ilmu dan inspirasinya. Semoga nanti teman-teman kalau yang mau lihat bisa lihat juga di tayangan ulangnya ya, di Facebook ini bisa teman-teman mendapatkan inspirasi dari obrolan pagi ini dari Cirebon. Saya Biswanto, Platinum Agency, Saya Solihin, leader agensi. dan teman-teman yang ada di sini mengucapkan salam dahsyat ya, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokro. Gokro.